Ada dua yang mendasari. Yang pertama, hak anak, dan yang keduanya itu adalah teori belajar dalam psikologi pendidikan. Di sini dijelaskan bahwa anak itu adalah anugerah, di mana mereka mempunyai sifat pembelajar. Mereka punya hak untuk mendapatkan pembelajaran yang penuh dengan cinta dan kasih sayang tanpa harus adanya paksaan. Dan kita sebagai motivator wajib untuk memberikan hak yang dibutuhkan oleh mereka dalam mendukung sistem belajarnya. Sedangkan teori belajar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, the law of effect, di mana ini adalah merupakan hukum sebab akibat. Jika seorang anak mendapatkan proses belajar atau pembelajaran yang sangat menyenangkan, mungkin anak ini akan tertarik dan mau mengulang apa yang akan dia pelajari, mengulang dan mengulangnya lagi. Sedang yang kedua itu adalah the law of exercise, di mana jika anak sudah merasa nyaman, sudah mendapatkan pembelajaran yang tidak dipaksakan, yang menyenangkan, dia akan mengulang-mengulang setiap pelajaran, maka pencapaian atas pembelajaran yang sedang dijalankan itu mungkin anak menjadi lebih mampu dan lebih bisa menjelaskan keinginan pembelajaran atau keinginan dia untuk mencapai pembelajaran dengan senang hati, senang, hati bahagia tanpa harus adanya paksaan, dan pembelajaran yang dia dapat itu membuat dia lebih mampu ke depannya. Yang ketiga adalah the law of readiness, di mana ini mencapai sebuah kesiapan, di mana anak sudah mulai siap untuk mendapatkan sistem pembelajaran yang menyenangkan tanpa paksaan, dan dia sudah merasa mampu untuk mengerjakan atau mengikuti sistem pembelajaran. Yang pertama itu fun learning. Apa sih fun learning? Fun learning itu proses belajar yang 100%-nya itu adalah menyenangkan. Meningkat agar minat belajar anak itu lebih meningkat secara intrinsik. Dan yang bertanggung jawab atas kegiatan fun learning itu ya motivatornya. Motivator yang diawasi oleh kepala unit Bimba. Gimana kita tahu kalau anak itu mengikuti fun learning? Kita lihat dari ekspresi anaknya itu, dia terlihat senang, senyum-senyum kah atau bagaimanakah? Dan jika dia merasa senang, fun learning sudah bisa berjalan dengan baik, dan motivator pun juga menjalankan edukasinya itu tidak terpaksa atau menikmati sistem fun learning tersebut. Jadi kegiatan belajar mengajarnya juga bisa berjalan dengan baik. Yang kedua itu small step system, di mana seorang motivator harus bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak, meningkatkan minat anak itu tanpa paksaan. Kita harus, misalnya contohnya kita tuh dapat murid yang harus kita trial dari step yang paling rendah sampai step yang paling tinggi, apakah dia mampu sampai mana, step mana. Nah, jika memang dia merasa sudah mampu sampai dia mampu sampai mana, pasti dia akan menerima sistem pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Yang ketiga adalah individual system, di mana motivator harus mengenal karakteristik dari siswanya agar proses belajar yang menggunakan fun learning, proses belajar yang menggunakan small step system itu berjalan dengan baik. Kita harus tahu bagaimana karakter siswanya, apakah dia pemarah, apakah dia pendiam, apakah dia super aktif, ataukah dia aktif, ataukah dia hanya pasif saja. Nah, itu kita harus harus paham dengan sifat itu agar kita memberikan pembelajaran bisa disampaikan dengan baik dan menyenangkan buat mereka.